hanya 48 sing garai sopo, sing mateni dhisik sopo, yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Dok, saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi kan saya Imam Harun Najib. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Tidak tahu. Diterima nggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja, bahkan bisa menjadi staf presiden loh. Saya terkejut pada saat asisten intelijen saya, Mayor Jenderal Beni, sekarang masih menjabat sebagai Asintel, cerita kepada saya, Bang Lima, saya kaget. Anak saya semester 2 di UI bertanya kepada saya, Aidi itu siapa Pak? Kaget. Itu siapa? Saya juga kaget Pak. Dia nggak tahu katanya. Setelah itu saya telusuri sejak tahun 2002, finalnya 2004, itu pelajaran tentang sejarah G30 PKI tidak diajarkan lagi di sekolah. Ruslan Buton dijemput polisi, Cak Nun bicara soal PKI, minta kontroversi PKI diakhiri, Cak Nun ungkap keturunan PKI bahkan bisa jadi staf presiden. Terkait kontroversi Partai Komunis Indonesia, MH Ainun Najib atau Cak Nun ikut memberikan penjelasannya. Jadi siapa duluan yang membunuh? Katanya dalam sebuah tanya jawab yang beredar luas di media sosial. Dia menyorot kasus 1948 dan 1965. Dia minta semua mempelajari sejarah bangsa ini. Cak Nun mengatakan bahwa pada zaman PKI dulu dia sudah ada dan dia mengingat bahwa ayahnya pernah diancam mau dibunuh oleh PKI. Dia mengatakan bahwa ayahnya pernah diancam untuk dibunuh oleh PKI. Jadi kalau dua kampung berseteru, satu dibunuh, yang lain ikut membunuh karena kalau tidak saya membunuh, saya ingin dan akan dibunuh, katanya. Dia menyatakan dikala terjadi banyak penculikan dan pembunuhan oleh PKI, dia memang tiap hari membawa pedang karena bapaknya akan diculik dan dihabisi PKI. Demikian juga yang akan terjadi pada Cak Nun. Namaku dulu masih Muhammad, tapi supaya tidak Islam nemen terlalu, tak aku ganti jadi MH, katanya. Yang menarik dalam tanya jawab ini, Cak Nun membuka tentang fakta bahwa keturunan PKI ada di mana-mana dan tidak ditolak bekerja, bahkan ada yang diterima dalam kedudukan terhormat sebagai staf presiden. Pertanyaannya, apakah keturunan PKI itu dibunuh? Ndak toh, diterima tidak sebagai bangsa Indonesia. Diterima, bisa kerja, bahkan keturunannya jadi staf presiden tingkat tinggi, katanya, tanpa merinci siapa staf tersebut. Apa yang disampaikan MH tersebut akan meningkatkan tudingan yang sempat dilontarkan oleh Alfian Tanjung. Terus kata MH, kalau PKI menuntut karena menjadi korban, terus apakah umat Islam yang jadi korban keganasan PKI menuntut juga? Kalau diteruskan tidak akan selesai, katanya. Kalau soal dibunuh, MH mengakui dirinya sudah berkali-kali mau dibunuh. Sayangnya yang membunuh tidak berhasil. Katanya meski mengakui pembunuhan itu memang hampir menghilangkan nyawanya karena dibuat sakit, tapi tetap gagal. MH menyatakan tahu siapa yang akan membunuh dia dengan berbagai cara itu. Dengan adanya ceramah dari Cak Nun, terbuka wawasan kita bahwa kejahatan PKI di masa lalu memang benar-benar terjadi. Bahkan Cak Nun mengatakan bahwa dirinya dan ayahnya sempat menjadi ancaman untuk dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itulah yang disuarakan oleh Ruslan Buton yang kini sudah ditangkap polisi lantaran sangat tegas terhadap Partai Komunis itu. Bagaimana tanggapan Anda terkait ceramah Cak Nun soal PKI?
Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI tak gak ero. Aku kon iku ngaku PKI gurung karuan PKI, kon ngaku muslim anggitmu muslim temen tapi gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa terus yo gak ngerti PKI ku apa meneh BDI pemuda rakyat gak ero arek-arek iku yo kan. Yo melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarah padha. Disinaoni sejarah. Misalnya 48 sing nggarai sapa? Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Bung, aku sebutin 2 kampung bersebelahan begini. Peneleh karo ndi wis? Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situ. Muring-muring wong sak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu sing undaan nang matek situ, ketika nyerbu matek meneh telu dadi 4 tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngaiti piye. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono lho Dek carane Dek. Jadi saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Dok, saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi. Kan saya M. Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, ngono percaya kon niku. Waktu itu jenengku Cek Muhammad Ainun Najib, cuman supaya orang supaya nggak ketok nek Islam nemen gitu, tak samarkan menjadi MH gitu. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Ainun Najib, gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Ainun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah, wis kadung. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Enggak tahu? Diterima nggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja. Bahkan bisa menjadi staf presiden loh. Bisa loh menjadi staf presiden loh. Tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Bisa kok, enggak ada masalah kok. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut enggak? Nah ini kalau diteruskan menjadi Sunni dan Syiah, bertengkar sepanjang masa, ndak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur iku. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung. Gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi, gak SMS aku sik. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Lah gak SMS aku gak ero kecolongan aku. Wis akhire kebacut akhire. Terus dendam sampai sekian abad. Nah, aku menyarankan cara wong desa wis lah rek, nek diterus-terusno wis kaya Ambon iku nek diterusno ya gak entek-entek. Mbok wis ayo kanca-kanca Syiah mbok wis to. Lapo sing karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ana salahe, Mas yo Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Mosok jadi digogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Anjane iya. Tapi aja diterus-terus nopo
sampai 10 abad dendam ya mbok ojo ngono po. Dan nggak usah menerakakan orang yang kamu dendami toh. Itu ya. Nah, termasuk PKI, kalau Anda gini, kalau bermaaf-maafan kan bagus. Tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Wong kita juga, yang lain juga ndak nuntut Anda minta maaf kok. Nek bermaaf-maafan, aku dengan senang hati, sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mati.